Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik adik-adikku sekalian, ini adalah video evaluasi tentang ujian harian pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita mengadakan ujian harian yang berisikan tentang 10 butir soal pilihan ganda. Yuk kita sama-sama bahas dan kupas tentang pertanyaan dan jawaban yang benar. Untuk kolom yang pertama, di situ ada nama siswa. Adik-adik pada pertemuan lalu diperintahkan untuk mengisi kolom tersebut dengan mengisi nama lengkap. Kemudian kita masuk pertanyaan yang pertama. Kalau di kolom Ustadz, di format Ustadz ini nomor 2 ya. Kalau di adik-adik ini nomor 1. Tarkabu Aisyatu al-urjuha. Ma makna urjuha? Aisyah sedang menaiki al-urjuha. Apa sih arti urjuha? Apakah bola, sepeda, ayunan, atau ember? Jawabannya urjuha adalah ayunan. Saat Anda nggak tahu arti urjuha, maka bisa dikerucutkan. Aisyah sedang menaiki urjuha. Kira-kira bola mungkin nggak dinaiki? Kira-kira urjuha ini maknanya bola pantas atau tidak? Oh tidak, masa bola dinaiki? Kemungkinan bola tidak mungkin. Sepeda, urjuha arti sepeda ini mungkin. Ayunan mungkin. Ember, oh ember dinaiki ini tidak mungkin. Maka jawaban yang benar adalah ayunan. Begitu ya, kalau kita nggak tahu maka kita kerucutkan. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Di situ ada al-mudarris, guru itu titik-titik yal'abu al-qurata, yang sedang bermain bola. Kemudian murid itu murid itu menjawab yal'abu Ahmadu al-qurata, Ahmad yang sedang bermain bola. Kira-kira pertanyaan apa yang cocok untuk melengkapi titik-titik di atas? Apakah hal, apakah mada, apakah man, atau aina? Kalau hal, sepertinya tidak cocok. Kenapa? Karena jawaban tilmid adalah Ahmad, pelaku. Kalau pertanyaan hal, kita tahu jawabannya kalau tidak na'am atau la. Kemudian yang kedua mada. Kira-kira cocok atau tidak kalau pertanyaannya mada? Oh tidak cocok. Kenapa? Karena kata kuncinya di jawaban Ahmad itu ya. Yal'abu Ahmadu al-qurata. Karena kalau pertanyaan mada itu mencari objek. Atau dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih. Sedangkan jawabannya itu menunjukkan tentang pelaku yang sedang bermain bola. Itu Ahmad. Jadi kalau mada ini tidak cocok. Ya. Kemudian kalau 3 man ini adalah jawaban yang cocok. Kenapa? Karena man pertanyaan digunakan untuk mencari pelaku. Man yal'abu al-qurata yal'abu Ahmadu al-qurata. Maka ini tepat sekali. Adapun yang keempat aina ini tidak cocok. Kenapa? Karena aina pertanyaan untuk mencari tempat. Sedangkan jawaban si tilmid itu menunjukkan tentang pelaku, bukan tempat. Baik, sekarang kita masuk pertanyaan ketiga. Isna al-jumlata kabiratun fatimatun bittikhatun ta'kulu. Jadi isna, buatlah al-jumlata, kalimat. Al-jumlah dalam bahasa Arab itu jumlah artinya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Sedangkan kalimah dalam bahasa Arab itu kalimah, sedangkan dalam bahasa Indonesia kalimah itu artinya kata. Jangan sampai kebalik. Isna al-jumlata, buatlah kalimat dari kata-kata yang diacak pada dalam kurung tersebut. Ya, di situ ada kosakata yang diacak-acak sengaja Ustaz acak-acak sehingga nanti adik-adik menyusun kata-kata yang tidak urutan tersebut atau kata-kata yang masih acak-acakan tersebut disusun dengan benar. Kabirah besar, Fatimah bittikhah semangka ta'kulu sedang memakan. Nah, dari kata-kata tersebut mana kira-kira kalimat pada pilihan yang ada di bawah ini yang tepat? Ya, ta'kulu bittikhah Fatimah kabirah. Semangka memakan Fatimah yang besar. Ini kira-kira mungkin nggak semangka makan Fatimah? Tidak mungkin. Kabira ta'kul bittikha Fatimah. Besar, semangka sedang memakan Fatimah. Ini juga tidak benar. Kemudian bittikha Fatimah ta'kulu kabira. Jadi semangka Fatimah sedang memakan besar. Ini juga tidak benar. Maka jawabannya adalah ta'kulu Fatimah tu bittikhatan kabira. Bittikhatan kabiratan. Jadi Fatimah sedang memakan semangka yang besar, bukan semangka yang besar makan Fatimah atau lain sebagainya. Maka jawaban yang benar adalah yang keempat.
Ya, kemudian kita masuk pada pertanyaan keempat, yaqul mudarris. Guru itu berkata, "Unzur, lihatlah. Huna Ahmad ya'kulu al-mauzata." Lihatlah. Huna Ahmad ya'kulu al-mauzah, sedang memakan al-mauzah. Ya, sedang memakan pisang. Ma makna huna? Apa arti huna? Pada perkataan guru tersebut, apakah di sana, di sini, ini, itu? Oh, ternyata huna yang sudah kita pelajari artinya adalah di sini. Adapun di sana bahasa Arabnya adalah hunaka. Adapun ini hadihi atau hada, itu dzalika. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kelima, yaqulu tilmid, murid itu berkata, "Unzur hunaka Umar ya'khudhu al-kitab." Lihatlah, di sana ada Umar sedang mengambil buku. Apa arti hunaka? Nah, jawabannya adalah di sana yang sudah kita bahas tadi. Sekarang kita masuk pada pertanyaan, Badrun yas'adu as-sulama. Badar sedang menaiki tangga. Bagaimana kalau anta, pelakunya anta tas'adu as-sulama? Berubah ya. Jadi fi'il itu, kondisi itu berubah menyesuaikan dengan kondisi fa'il. Fa'ilnya anta, maka anta tas'adu as-sulama. Dari yas'adu tas'adu. Antum tas'aduna as-sulama. Dari yas'adu berubah menjadi tas'aduna karena antum. Anti dari yas'adu menjadi anti tas'adina as-sulama. Bagaimana kalau ana? Nah, disinilah pertanyaannya. Bagaimana dari Badrun yas'adu as-sulama kalau dhamirnya ana? Apakah nas'adu as-sulama atau tas'adu as-sulama atau tas'adani as-sulama atau as'adu as-sulama? Kita tahu bahwasanya kalau dhamirnya ana, fi'il mudhari selalu ditambahi dengan huruf alif di depannya. Itu kata kuncinya. Nah, tinggal kita lihat aja di antara fi'il-fi'il pilihan yang ada itu, mana kira-kira yang di depannya ada tambahan huruf alif. Nah, ternyata ada di dal. Berarti as'ana, as'adu, as-sulama. Kalau nas'adu as-sulama ini tidak mungkin karena dhamir nahnu. Tas'adu as-sulama ini dhamir anta atau dhamir hiya. Atau tas'adani ini juga tidak mungkin karena ini dhamir antuma. Baik, kita lihat pertanyaan nomor 7, ma hadhihi surah. Gambar apa ini? Situ ada laki-laki namanya Ahmad sedang bermain bola. Kira-kira di antara pilihan yang ada, mana yang kira-kira kalimat menunjukkan bahwasanya si Ahmad sedang bermain bola? Lihat, yang pertama yamla'u Ahmadu as-satla. Ahmad sedang mengisi ember. Kira-kira gambar itu lagi ngisi ember atau tidak? Oh, tidak, maka tidak dipilih. Yarkabu Ahmadu al-rujuha. Ahmad sedang menaiki ayunan. Kira-kira gambar itu lagi naik ayunan atau tidak? Oh, tidak. Kemudian yang ketiga, yas'adu Ahmadu as-sulama. Ahmad sedang menaiki tangga. Kira-kira gambar itu sedang menaiki tangga atau tidak? Oh, tidak. Nah, ini dia nih jawabannya. Yal'abu Ahmadu al-qurata. Ahmad sedang bermain bola. Nah, ini jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 8. Fatimah tamla as-satla. Fatimah sedang mengisi ember. Kalau dhamir ana amla as-satla. Anti tamla'ina as-satla. Anta tamla as-satla. Bagaimana kalau nahnu? Nah, kita tahu bahwasanya setiap fi'il mudhari kalau dia dhamirnya nahnu, maka sudah dipastikan di depannya ditambahkan huruf nun. Tadi kalau dhamir ana di depannya tambahkan alif, kalau dhamir nahnu maka di depannya tambahkan nun. Tinggal kita cari mana kira-kira di depannya dimulai dengan nun. Oh, ternyata ada pada pilihan yang kedua, yaitu namla wasat. Kalau yamla wasat la nahnu yamla wasat la ini tidak mungkin. Kenapa? Karena yamla'u untuk dhamir huwa. Adapun namla wasat la ini cocok. Kenapa? Karena ini untuk nahnu. Karena nahnu fi'il mudhari di depannya tambahkan nun. Adapun tamla'una ini juga tidak cocok karena ini untuk dhamir antum. Atau tamla'u ini juga tidak cocok karena tamla'u untuk dhamir hiya atau dhamir anta. Maka jawaban cocok adalah yang kedua, namla'u as-satla. Kemudian pertanyaan yang 9, ihsan man Yusuf Fatimah. Ihsan wa man Yusuf Ahmad. Nah, pilihannya hadhihi hadha. Nah, yang sudah kita pelajari. Hadha untuk satu orang laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Ya, satu orang. Nah, ihsan kata kuncinya ada di jawaban Yusuf. Pertanyaan pertama, jawaban Yusuf. Yang pertama itu Fatimah. Kemudian pertanyaan kedua, untuk jawaban yang kedua adalah Ahmad. Lihat, Fatimah laki atau perempuan? Perempuan. Maka pertanyaan yang pertama kata tunjuk untuk perempuan.
Nah, diawali dengan hadihi dan jawaban juga hadihi. Lihat hadihi, kemudian yang kedua Ahmad laki-laki. Maka pertanyaan laki-laki, kemudian yang keduanya juga laki-laki. Ini yang menunjukkan laki-laki. Nah, berarti hadihi, man hadihi Fatimah, wa man hada Ahmad. Berarti hadihi, hada. Tinggal dicari mana. Oh, ternyata ada yang di kolom alif. Kalau yang kedua tidak mungkin. Hada, hadihi, hada. Man hada Fatimah. Mungkin nggak hada Fatimah? Tidak mungkin. Kenapa? Karena hada untuk laki-laki. Ya. Hada, hadihi, hada. Atau waman hadihi Ahmad. Ini juga tidak cocok. Atau hadihi, hada. Ini juga tidak mungkin. Atau hada, hadihi, Ini juga tidak cocok. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan terakhir. Apa bahasa Arab pada kalimat murid itu sedang membaca Al-Quran? Nah, murid itu sedang membaca. Sedang membaca berarti fi'il mudhari. Ya, itu kata kuncinya. Apakah yaqra'ut talamidul Qur'ana atau qara'at tilmidul Qur'an atau iqra'at tilmidul Qur'an atau yaqra'ut tilmidul Qur'an? Nah, tinggal kita ulang. Yaqra'ut talamidul Qur'an. Cocok atau tidak? Murid-murid sedang membaca Al-Quran. Betul sih, sedang membaca Al-Quran. Akan tapi ternyata at-talamid itu murid-murid. Sedangkan pertanyaannya murid itu satu orang. Berarti tidak benar. Kemudian yang kedua, qara'at tilmidul Qur'an. Benar atau tidak? Tidak benar. Kenapa? Karena qara'a telah membaca. Ini adalah fi'il madhi. Sedangkan pertanyaan adalah sedang membaca, yaitu fi'il mudhari. Kemudian iqra'at tilmidul Qur'an. Bacalah murid Al-Quran. Iqra ini fi'il madhi mudhari atau amr. Sedangkan pertanyaan adalah sedang membaca, yaitu fi'il mudhari. Maka sudah dipastikan jawabannya adalah yang terakhir, yaitu yaqra'u tilmidul Qur'an. Murid itu sedang membaca Al-Quran. Barangkali ini adalah evaluasi singkat dari Ustadz. Kurang lebih mohon maaf. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.